ya Anda terpengaruh untuk ya gatel juga. Biar bagaimana saya juga bisa beli dan saya bisa juga upload di sosial media. Ya. Jadi stop membeli barang. Stop Anda lakukan hal ini terhadap uang Anda. Ya. Di saat kondisi seperti ini, orang yang mampu mengendalikan uang, orang yang bisa memegang kendali atas keuangannya adalah orang-orang yang survive. Ya, kenapa akhir-akhir ini saya senang membahas tentang keuangan? Karena faktor itulah. Ya, jadi pada vlog kita kali ini, saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman, semoga ini bermanfaat. Ya, jadi stop lakukan 5 hal ini terhadap keuangan Anda, agar Anda bisa tetap survive, Anda bisa mengontrol atas keuangan Anda, dan Anda menjadi orang-orang yang cerdas akan finansial Anda. Ya, oke. Yang pertama adalah stop membeli barang karena sosial media. Apa penjelasannya? Jadi banyak orang-orang yang terjebak membeli barang sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Ya, contohnya gini, di Facebook temannya membeli mobil baru. Di Facebook ada teman yang sedang membeli handphone baru. Di Facebook ada teman yang membeli rumah baru misalkan. Nah, kitanya panas akan hal itu. Kita tidak terima, kok teman saya bisa seperti itu. Ya, jadi karena faktor sosial media, kita kepanasan dan kita juga harus bisa upload dong seperti itu. Dia beli mobil baru, masa saya enggak? Dia beli handphone baru, masa saya enggak? Ya. Jadi hindari membeli barang karena sosial media. Kemudian yang kedua, hindari membeli barang karena adanya social proof. Ya, apa penjelasan dari social proof? Jadi gini, saat era digital seperti ini, social proof sering dimanfaatkan oleh para marketing ya, untuk menjual barangnya, dan itu tidak salah. Tetapi sebagai seorang yang cerdas akan keuangan, saya kira kita membeli barang, kita membeli sesuatu itu yang benar-benar kita butuhkan, bukan karena terpengaruh dari social proof. Jadi contohnya seperti inilah, kita sebenarnya nggak ingin beli barang itu, misalkan laptop terbaru, tapi karena muncul di beranda kita tentang review dari produk itu, karena ada ulasan-ulasan yang bagus dari produk itu, ya, entah review di YouTube, entah unboxing, ya, entah mungkin testimoni dari pelanggan akan produk itu, sehingga kita terpengaruh dan membelinya. Nah, itu adalah gangguan dari social proof, dan ini menjadi kecerdasan tersendiri bagi para marketing untuk memanfaatkan behavior calon customer yang keliru. Ya, jadi jangan membeli barang karena pengaruh social proof, tetapi belilah barang atau sesuatu karena memang benar-benar kita membutuhkannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan berpikir bahwa pendapatan kita itu adalah sebagai buah yang manis, yang sangat lezat, yang harus segera kita habiskan. Nah, itu mindset yang keliru menurut saya. Oke lah, misalkan gini, kita sebagai karyawan atau kita sebagai entrepreneur, kita menerima penghasilan yang kita upayakan. Nah, kira-kira setelah kita dapat uang, apa yang ada di pikiran Anda? Ya, apakah
kita berpikir bahwa ini adalah uang-uang saya, jadi mau saya pakai buat menyenangkan diri saya dong, bolehlah. Ya boleh, tapi jangan sampai dihabiskan. Ya, jangan sampai dihabiskan. Tetapi entrepreneur harus mempunyai mindset bahwa uang itu bukan sebuah buah yang manis yang harus kita makan semuanya, tetapi sebagai bibit pohon di mana uang itu akan semakin berbuah, ya, kita tanam lagi, tumbuh, berbuah, dan menghasilkan uang lagi. Nah, itu adalah pola pikir entrepreneur, ya. Jadi berpikirnya mungkin agak sedikit berbeda dengan orang kebanyakan, dan itu yang membedakan kenapa orang yang kaya bisa semakin kaya, kenapa orang yang miskin tidak kaya-kaya, karena kemampuan dia mengendalikan uangnya, ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah jangan berpikir bahwa itu sebuah pendapatan, sebuah kenaikan pendapatan sebelum Anda bisa mengalokasikan untuk menabung atau menginvestasikannya. Ya contohnya seperti inilah. Misalkan gini, tahun depan gaji saya akan naik. Ya, katakanlah dari 10 juta menjadi 15 juta. Atau dari 20 juta menjadi 30 juta. Ya, baru akan naik. Atau entrepreneur misalkan bulan ini omset saya naik 100 kali lipat misalkan, atau 100%. Nah, hitungannya belum jelas, ya, uangnya belum ada, kita sudah berpikir bahwa pendapatan kita akan naik. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan menaikkan gaya hidup kita. Tenang, bulan depan gaji saya naik, saya bisa mengambil kredit inilah, kredit mobil baru, kredit motor baru, kredit inilah, ya, kamera baru, atau mungkin saya akan membeli barang yang bisa memuaskan hasrat saya. Aduh, misalkan gini, gaji saya bulan depan naik 5 juta, dari 10 juta menjadi 15 juta. Contohnya, kita sudah siap-siap untuk membeli sesuatu yang sebenarnya dari awal kita tidak menginginkan hal itu, tapi karena kita berpikir bahwa pendapatan kita akan naik, kita jadi kepikiran untuk membeli sesuatu, dan itu yang akan membuat keuangan Anda tidak bagus di masa yang akan datang, ya. Kemudian ada satu hal lagi, stop menceritakan tentang berapa penghasilan Anda kepada orang-orang. Nah, ini yang penting. Jadi gini, penghasilan atau pendapatan itu adalah sesuatu yang private, ya, sesuatu yang sangat privasi, sehingga kita tidak perlu menceritakan berapa penghasilan kita, berapa gaji kita, ya. Kenapa? Kalau kita bercerita kepada orang-orang yang terjadi, maka orang lain tentu akan berpikirnya, misalkan gini deh, kita punya penghasilan 50 juta sebulan. Ketika Anda menceritakan hal ini kepada teman-teman Anda misalkan, yang terjadi bagaimana? Bisa jadi teman Anda berpikir, dia akan gajinya 50 juta, saya akan pinjam 10 juta aja lah, ya. Kan tidak ada masalah, ya kan? Dengan Anda menceritakan kepada orang-orang, akan mengundang orang-orang itu untuk datang kepada Anda, entah pinjam duit, untuk tawaran investasi, untuk tawaran-tawaran yang lain. Ya, banyak sekali tawaran-tawaran yang masuk kepada kita ketika orang tahu berapa penghasilan kita. Nah, jadi saya wanti-wanti, kalau bisa kita jangan sampai menceritakan berapa penghasilan kita kepada orang lain. Apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, itu cukup kita sendiri yang tahu, ya. Jadi hindari menceritakan penghasilan kita kepada orang-orang, ya.
Jadi ada 5 hal itu yang menurut saya harus kita pahami, harus kita stop, dan itu mengubah mindset kita tentang keuangan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tetap survive, menjadi orang yang melek akan keuangan, sehingga akan menjadi pemenang di kemudian hari, pemenang kehidupan kita, ya. Oke, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga menginspirasi. Salam bangkit dan bermartabat.